Laut menyapu lembut wajah Ayu Prabasari ketika mobilnya berhenti di depan papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Karangwangi." Langit sudah kelam. Hanya cahaya bulan separuh menggantung di atas laut, memantulkan kilau aneh pada permukaan ombak yang tenang. Terlalu tenang. Ayu turun dari mobil, membawa kamera dan buku catatan. Ia datang sebagai jurnalis, bukan pasiara, bukan pemburu hantu. Namun begitu kakinya menjejak tanah basah pesisir itu, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Seolah ada suara halus yang memanggil dari kejauhan. Di warung kecil dekat pantai, ia bertemu dengan Ki Baskoro. Lelaki tua berambut putih, yang matanya tajam bagai menembus masa lalu. "Wong Kuta jarang betah di sini, Nuk," katanya pelan. "Apalagi kalau datang di malam Jumat Kliwon." Ayu tersenyum sopan. "Saya hanya mau menulis laporan tentang desa ini, Pak." Katanya ada tradisi laut yang sudah berlangsung turun-temurun. Ki Baskoro diam lama. "Tradisi? Ya, tapi bukan untuk semua orang." Malam semakin larut. Ayu memutuskan menginap di rumah tamu desa. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke laut, ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di tepi pantai. 5-6, mungkin 7 orang, semuanya berpakaian serba putih, membawa obor dan tempayan sesajen. Mereka berjalan berbaris menuju batu karang besar di ujung teluk yang oleh warga disebut Watu Sungsang, tempat yang katanya menjadi pintu menuju dunia bawah laut. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ayu mengambil kameranya dan mengikuti dari kejauhan. Ombak mulai meninggi, angin membawa aroma amis yang menusuk. Di antara gemuruh air, terdengar suara gamelan samar, tapi tak ada pemainnya. Nada-nada itu datang dari laut, dari sesuatu yang tidak terlihat. Seorang perempuan berpakaian hitam berdiri di tengah lingkaran. Wajahnya ditutupi kerudung. Tangan kanannya menggenggam pisau kecil berlumur darah ayam hitam. Ayu menahan napas di balik pohon pandan laut. Kilatan cahaya petir memperlihatkan sesajen yang mengapung bunga 7 rupa, uang kertas, dan kepala ayam. "Nyai jaga desa ini, beri kami rezeki." Seperti dulu suara perempuan itu lirih namun bergetar. Lalu ombak mendadak pecah tinggi. Dari tengah laut, muncul sesuatu bayangan panjang berkilat kehijauan, melingkar seperti sisik raksasa. Sekilas, Ayu melihat mata kuning menyala di kegelapan air. Jerit pertama terdengar salah satu peserta ritual terseret ombak. Obor padam satu persatu. Ayu terpaku, jantungnya berdegup tak terkendali. Ketika ia berlari mundur, suara perempuan berkerudung itu berbalik menghadap ke arahnya. Mata merah menyala menembus malam. "Aku tahu kau melihat, Ayu Prabasari." Ayu terjatuh, panik. Siapa perempuan itu? Bagaimana dia tahu namanya? Namun sebelum Ayu sempat berteriak, ombak kembali menelan suara gamelan. Dan laut Karangwangi kembali sunyi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya satu hal yang tersisa, kamera di tangan Ayu berkedip pelan, menampilkan foto terakhir. Di layar tampak sosok perempuan berkulit hijau bersisik, dengan rambut hitam panjang menjuntai ke pasir, menatap lurus ke arah kamera. Pagi menyapa Karangwangi dengan kabut tebal yang enggan sirna. Dari jendela rumah tamunya, Ayu memandangi laut yang semalam menelan ritual aneh itu. Air tampak tenang, tapi entah kenapa, bau amis masih terasa sampai ke bibir pantai. Ia memeriksa kameranya lagi. Gambar terakhir perempuan berkulit hijau bersisik masih jelas. Tak ada efek pantulan atau rekayasa. Namun, ketika ia hendak memutar ulang rekaman video, layar tiba-tiba gelap. Lalu muncul tulisan kabur seperti tergores di dalam file. "Aku melihatmu, Ayu Prabasari." Ayu tertegun. Ia menutup kamera cepat-cepat. Jantungnya berdegup liar, namun logika profesionalnya memaksa tetap tenang. Ia menulis catatan, mungkin warga desa menggunakan trik tertentu dalam ritualnya. Harus kutelusuri. Di luar, Rangga Wijaya, kepala keamanan desa, sedang berbicara dengan warga. Tubuhnya tegap, suaranya tenang. "Jangan ke pantai dulu. Ada arus berbahaya semalam," katanya. Ketika matanya bertemu pandang dengan Ayu, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Mbak Ayu, kamu yang dari Jakarta itu ya? Hati-hati di sini. Laut Karangwangi tak suka orang asing." "Laut tidak bisa suka atau benci," jawab Ayu datar. "Yang bisa begitu hanya manusia." Rangga tertawa pelan, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kalau begitu, semoga manusia di sini juga tidak membencimu." Siang hari, Ayu menemui Ki Baskoro di rumah panggungnya yang dipenuhi dupa dan lembaran naskah Jawa kuno. Ia bertanya tentang ritual semalam.
Tapi Ki Baskoro hanya menarik napas panjang. Nyai Blorong itu bukan mitos, Nlu, katanya lirih. Leluhur desa ini membuat perjanjian dengannya berabad lalu. Selama darah manusia dipersembahkan setiap 7 kali Jumat Kliwon, laut memberi hasil melimpah. Tapi bila janji dilanggar, ia berhenti bicara. Matanya menatap tajam ke arah laut. Maka laut akan menagih dengan caranya sendiri. Ayu menelan ludah. Dan semalam, apa itu bentuk penagihan? Ki Baskoro tak menjawab. Ia hanya memberikan selembar daun lontar berisi tulisan aksara kuno. Ini naskah lama. Bacalah di kamar, tapi jangan sampai dibaca keras-keras. Malamnya, saat semua orang terlelap, Ayu membuka naskah itu di meja kayu. Aksara di atas daun lontar terasa hangat, seolah berdenyut hidup. Ia mulai membacanya pelan, berbisik menerjemahkan. Jika manusia melupakan laut, maka laut akan mengingatnya kembali. Tiba-tiba dari luar jendela terdengar bisikan panjang seperti suara perempuan bernyanyi. Lagu itu datang dari arah laut, lembut tapi menusuk. Ayu, Prabasari. Laut memanggil. Ayu menatap keluar. Ombak masih gelap, tapi di antara buih putih, ia melihat sesuatu bergerak perlahan mendekat ke pantai. Sesuatu panjang, bersisi, dengan mata kuning menyala. Dan saat ombak terakhir pecah di batu karang, terdengar satu suara berbisik di telinganya dari arah belakang. Kau sudah membaca namaku, Nlu. Fajar baru menyentuh laut Karangwangi ketika jeritan pertama memecah keheningan. Ayu terbangun dan berlari keluar rumah tamu. Di tepi pantai, kerumunan warga berkumpul. Ombak yang semalam hitam kini memerah. Di antara pasir lembab dan sesajen yang terdampar, terbujur tubuh seorang lelaki. Tubuhnya setengah tertimbun pasir, dan kulit di dada tampak tergores membentuk pola aneh menyerupai sisik ular. Warga kami, Tono, bisik seorang perempuan tua di samping Ayu. Dia penjaga pantai. Semalam katanya dengar suara gamelan, lalu pergi sendirian. Ayu mendekat perlahan. Matanya menatap luka itu rapi, seolah bukan dicakan atau digigit, tapi dibentuk oleh sesuatu yang sadar. Di tangan korban masih tergenggam secuil kain putih dengan noda darah kering. Di ujung kain itu, terjahit huruf-huruf kecil, Nyai. Rangga datang beberapa menit kemudian, memberi perintah pada warga untuk menjauh. Tidak ada yang bicara keluar desa, katanya tegas. Tapi tatapan matanya gugup. Ketika Ayu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini, Rangga? Dia hanya menjawab, beberapa hal sebaiknya tidak ditulis. Namun Ayu tak berhenti. Ia kembali menemui Ki Baskoro siang itu. Lelaki tua itu menatapnya dengan wajah muram. Aku sudah bilang, laut sedang menagih, katanya. Satu darah belum cukup. Menagih apa? Tanya Ayu. Janji lama. Janji yang seharusnya tak pernah dibuat. Ki Baskoro lalu menunjukkan papan batu kecil yang diambil dari dasar sumur tua di belakang rumahnya. Ukiran di atasnya berbentuk ular melingkar dengan tulisan aksara kuno di tengahnya. Ini lambang perjanjian. Setiap 7 Jumat Kliwon, darah harus diserahkan di batu karang laut. Jika ritual gagal, maka Nyai akan mengambil siapa saja yang mendengar panggilannya. Ayu mencatat semuanya, tapi hatinya mulai bergetar oleh rasa nyeri. Ia tahu, semalam ia juga mendengar panggilan itu. Saat malam datang lagi, hujan turun deras. Petir berulang kali memecah langit. Dari kamar, Ayu mendengar bunyi langkah di luar jendela. Perlahan ia mengintip. Di bawah sinar petir, terlihat sesosok perempuan berdiri menghadap Lapuratga, kepala desa. Di depannya tergeletak ayam hitam. Darahnya mengalir ke pasir. Ayu hendak memotret, tapi tiba-tiba angin bertiup keras dan jendela terbanting. Ketika ia membuka kembali, sosok itu telah menghilang. Namun di atas pasir, di tempat Bu Ratna berdiri, kini terlukis lambang ular yang sama dengan yang dilihatnya di batu. Ki Baskoro melingkar sempurna, menyala kehijauan dalam gelap. Ayu mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Kamera di tangannya bergetar, tapi tetap merekam. Dan ketika petir menyambar sekali lagi, ia melihat sekilas di umbak wajah perempuan berkulit sisik hijau. Matanya tajam seperti belati, menatapnya lurus dari balik gelombang. Ayu Prabasari duduk di depan rumah Ki Baskoro, menatap dupa yang menyala lambat. Asapnya berputar, membentuk pusaran kecil seperti meniru gerakan ombak. Semalam, aku melihat Bu Ratna melakukan ritual, kata Ayu dengan nada tegas. Kau tahu sesuatu tentang itu, kan Ki? Ki Baskoro memejamkan mata. Kau terlalu dalam masuk ke dunia yang tak seharusnya kau sentuh, Nlu.
Tapi korban sudah jatuh. Dan aku yakin ini bukan kebetulan. Ki Baskoro menatap laut. Dulu, sebelum kau lahir, sebelum aku tua seperti ini, Karangwangi hampir lenyap. Laut mengamuk, perahu tenggelam, dan tanah kami tak memberi hasil. Saat itulah, leluhur kami membuat perjanjian dengan seorang wanita dari Laut Selatan. Ia mengambil sebongkah batu karang kecil dari laci. Batu itu berwarna hijau tua, berkilau samar, dan di permukaannya terlihat pola sisik halus. Wanita itu adalah Nyi Bloron, katanya lirih. Bukan sekadar legenda, tapi roh penjaga kekayaan dan darah. Ia berjanji akan menjaga desa, asal satu hal terpenuhi setiap 7 Jumat Kliwon. Seorang manusia harus dikorbankan di batu karang itu. Ayu bergidik. Dan sekarang, perjanjian itu masih berjalan. Ki Baskoro mengangguk. Selama kepala desa terus mengadakan ritualnya, darah tetap mengalir. Tapi kali ini berbeda. Sesuatu membuat Nyai murka. Mungkin karena korban terakhir tidak dipersembahkan dengan restu. Ayu menatapnya tajam. Siapa yang melanggar perjanjian itu? Ki Baskoro terdiam lama, lalu berkata, keturunan penjaga pertama, dan salah satu dari mereka masih hidup. Hening menelan percakapan, hanya suara ombak dan derit pintu tua. Rangga, tanya Ayu perlahan. Kau maksud Rangga kan? Ki Baskoro menatapnya tajam. Hati-hati menyebut nama itu di dekat laut. Petir menyambar di kejauhan. Dari jendela, Ayu melihat Rangga sedang berdiri di tepi pantai, menatap laut tanpa bergerak, seperti mendengarkan sesuatu. Angin membuat pasir berputar di sekitarnya. Sesaat, ia melihat sisik halus di leher Rangga berkilau di bawah cahaya kilat. Malamnya, Ki Baskoro memanggil Ayu ke ruang belakang. Di sana ada peti kayu tua yang dikunci rapat dengan tali ijuk. Ini yang selama ini kujaga, katanya. Ia membuka peti itu, memperlihatkan gulungan kain sutra hijau dan jimat dari kulit ular laut. Disinilah tertulis nama-nama yang telah dikorbankan, dan nama yang seharusnya dikorbankan berikutnya. Ayu merasakan udara mendadak dingin. Ia membuka kain itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya samar, tapi nama terakhir di daftar itu terlihat jelas huruf-hurufnya seperti hidup, bergetar di bawah cahaya lentera. Ayu Prabasari. Ayu menatap kain sutra hijau itu dengan ngeri. Huruf yang membentuk namanya tampak hidup, bergetar di bawah cahaya lentera, seperti darah yang baru menetes. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ki Baskoro menunduk dalam. Wajahnya tenggelam di balik bayangan. Takdir memang tak bisa ditolak. Ngluk, tapi mungkin bisa ditunda kalau kau tahu bagaimana caranya. Ayu menatapnya tajam. Kau tahu cara menghentikan kutukan ini? Ki Baskoro tak menjawab. Ia mengambil kendi tanah liat dari pojok ruangan, lalu membuka tutupnya. Bau amis darah langsung menyebar. Di dalamnya, tersimpan sisik ular hijau keemasan yang masih basah. Itu milik Nyi Bloron, katanya pelan. Aku menyimpannya sejak perjanjian pertama. Tapi jika Nyai tahu benda ini masih ada, kemarahan laut akan melahap kita semua. Ayu mendekat, tapi tiba-tiba pintu rumah Ki Baskoro berderak terbuka. Angin laut berhembus kencang, meniup abu dupa ke segala arah. Dari luar, suara gamelan samar-samar terdengar nada rendah, menggema dari arah pantai. Dia sudah tahu, gumam Ki Baskoro. Wajah Ayu pucat. Siapa? Nyai Bloron. Ia mencium namamu di daftar itu. Malam itu, hujan turun deras. Ayu bersembunyi di kamar, tapi suara langkah berderit di luar terdengar makin dekat. Ketika ia menatap jendela, bayangan seseorang bergerak cepat di antara pepohonan kelapa. Rambut panjangnya basah menempel di wajah, matanya berkilat kehijauan. Ayu menjerit pelan dan mematikan lampu. Tapi sosok itu terus mendekat. Ketukan lembut terdengar di pintu. Bukan Nuk. Suara lirih itu bergema, setengah berbisik, setengah bernyanyi. Kau dipanggil laut. Ayu menggenggam jimat kecil pemberian Ki Baskoro. Tubuhnya gemetar. Saat ia menempelkan jimat itu ke dada, ketukan berhenti. Tapi suara lain menggema. Dari bawah rumah panggung bisnis, lembut seperti ular merayap. Keesokan paginya, Ki Baskoro ditemukan pingsan di ruang depan. Di tangannya, kain sutra hijau itu terbakar sebagian, meninggalkan bekas hangus membentuk satu huruf baru di bawah nama Ayu. Gantinya, saat Ki Baskoro sadar, ia berbisik lemah. Kau harus pergi sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Kalau tidak, laut akan menjemputmu. Namun Ayu tak bisa begitu saja lari. Ia menatap keluar jendela laut, tampak tenang. Tapi di bawah permukaannya, bayangan hitam berputar. Dan di bibir pantai,
Rangga berdiri lagi, menatap ombak dengan mata kosong. Di dadanya, terlihat samar tanda sisik yang makin jelas, seolah tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Ayu berjalan ke rumah Ki Baskoro dengan perasaan was-was. Lelaki tua itu kini tampak lemah, duduk di kursi rotan sambil memegangi jimatnya yang sudah retak. "Dia datang semalam?" tanya Ki Baskoro tanpa menatap. Ayu mengangguk. "Aku mendengarnya, suara perempuan, tapi aku tak berani membuka pintu." Ki Baskoro menarik napas panjang. "Kau sudah ditandai. Sekarang hanya ada satu cara untuk menunda kemati." Kalimatnya terhenti karena pintu tiba-tiba terbuka. Rangga berdiri di ambang, wajahnya pucat, tapi matanya menyalakan sinar hijau samar. "Ki Baskoro," katanya datar, "kau menyembunyikan sesuatu dariku." Ki Baskoro menatapnya tajam. "Anak ini tak tahu apa-apa, Rangga. Jangan ikutkan dia." Ayu menatap dua pria itu bergantian. Ada sesuatu yang aneh dengan Rangga hari ini. Kulitnya tampak lembab, hampir berkilau di bawah cahaya. Dan di lehernya muncul pola sisik yang lebih jelas dari sebelumnya. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Ayu. Rangga menunduk, lalu berkata dengan suara berat, "Aku bukan sepenuhnya manusia." Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara angin laut yang berdesir. Ki Baskoro berdiri, gemetar. "Kau keturunan pertama dari penjaga perjanjian itu. Darahnya yang mengalir di tubuhmu." Rangga menatap Ayu. "Leluhurku dikutuk untuk menjaga hubungan antara laut dan darat. Kami adalah penghubung. Tapi aku menolak melanjutkan pengorbanan itu. Hingga sekarang laut mulai menagih." Ayu melangkah mundur. "Jadi kau tahu selama ini korban-korban itu?" "Ya," potong Rangga lirih. "Mereka dipersembahkan untuk menahan amarah laut. Tapi sejak aku menolak Nyai Mara, sekarang dia menagih darahku. Atau darahmu." "Hening." Ayu hampir tak bisa bernapas. Ki Baskoro menunduk dalam-dalam. "Kau bisa menghentikan semua ini, Rangga. Tapi harus ada pengganti. Seseorang harus menyerahkan dirinya ke laut dengan sukarela." Petir menyambar di luar. Rangga menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca. "Kau bukan bagian dari kutukan ini, tapi namamu sudah tertulis. Kalau aku pergi malam ini, mungkin dia akan membebaskanmu." Ayu menggenggam tangannya. Suara gemetar, "Kalau kau pergi, dia tak akan berhenti. Aku tahu, laut selalu lapar." Namun Rangga hanya tersenyum tipis. "Laut lapar, tapi bisa kenyang oleh cinta, meski hanya sesaat." Malam itu, laut kembali mengamuk. Ombak hitam menjilat karang. Ayu berlari ke pantai, memanggil Rangga, tapi hanya menemukan jejak kakinya yang menuju ke laut. Dari kejauhan, di tengah ombak, ia melihat sosok Rangga berdiri tegak lalu perlahan ditelan. Air bersama cahaya hijau menyala di bawah permukaan. Angin berhenti, laut menjadi tenang. Tapi di bibir pantai, Ayu menemukan benda kecil yang tersisa, sepotong sisik hijau keemasan, berdingit seperti hidup. Sejak malam Rangga menghilang ke dalam laut, Ayu Prabasari tak lagi bisa tidur tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara ombak berubah menjadi bisikan samar. "Rangga sudah menjadi milik laut. Sekarang giliranmu, Ayu." Hari-hari di Karangwangi terasa lebih dingin. Langit selalu kelabu, dan air laut surut jauh dari biasanya, memperlihatkan dasar karang yang retak seperti kulit ular raksasa. Warga desa jarang keluar rumah. Mereka berbisik setiap kali Ayu lewat. Sebagian menutup pintu, sebagian menatapnya dengan pandangan takut. "Dia pembawa sial," bisik seseorang di belakangnya. Laut murka, karena dia menolak panggilan Nyai. Ayu mencoba tetap rasional. Ia menulis semua kejadian di buku catatannya. Tapi setiap malam huruf-huruf di dalam buku itu berubah. Kalimatnya menulis sendiri, "Tulisanku bukan milikmu lagi." Suatu sore, Ayu kembali menemui Ki Baskoro. Lelaki tua itu kini tampak semakin lemah, matanya merah, dan di lehernya muncul guratan kecil seperti sisik. "Dia memanggilmu, Nunduk," kata Ki Baskoro pelan. "Rangga telah memberi darahnya, tapi itu belum cukup. Laut ingin menuntaskan perjanjiannya." Ayu menggenggam tangannya kuat-kuat. "Aku tidak akan menyerah. Harus ada cara lain." Ki Baskoro terdiam, lalu berkata, "Ada satu cara mengembalikan sisik miliknya yang pernah kuambil. Letakkan di karang tempat ritual pertama dilakukan. Tapi hati-hati, Nduk, begitu kau melangkah ke sana, dunia darat tak akan mengenalmu lagi." Malam itu, Ayu berjalan sendirian ke tepi pantai membawa sisik hijau keemasan. Dalam kotak kecil, langit hitam tanpa bintang, ombak bergemuruh pelan.
seperti napas raksasa yang menunggu mangsa. Ia tiba di batu Watu Sungsan, tempat ritual pertama terjadi. Batu itu kini diselimuti kabut hijau tipis. Ketika Ayu membuka kotak itu, sisik di dalamnya bergetar, memancarkan cahaya lembut. Suara perempuan terdengar di sekelilingnya lembut, tapi mengandung sesuatu yang purba. Kembalikan darahku, dan aku akan memelukmu selamanya. Ayu menahan napas. Angin menampar wajahnya. Laut bergolak, dan dari tengah kegelapan muncul tangan pucat berujung sisik, menjulur perlahan dari permukaan air. Tubuh Ayu gemetar, tapi ia tetap maju. Kalau kau ingin aku ikut, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dari pusaran air, muncul sosok perempuan berkulit hijau keemasan, bermahkota mutiara laut. Matanya bercahaya lembut, namun mengerikan. Suaranya terdengar jelas di kepalanya. Rangga sudah menjadi bagian dariku. Sekarang darahmu yang akan menutup perjanjian. Ayu menatap laut dengan mata basah. Kalau laut ingin darahku, maka aku akan menenggelamkan kutukan ini bersamaku. Ia melangkah ke dalam air, 1 langkah, 2 langkah, hingga gelombang menelan tubuhnya. Laut mendadak tenang, kabut hijau sirna, dan di permukaan hanya tersisa buku catatan yang terombang-ambing. Halaman terakhirnya basah, menuliskan 1 kalimat kabur. Dia belum pergi sepenuhnya. 3 hari setelah, Ayu lenyap di laut. Desa Karangwangi berubah seperti tempat yang ditinggalkan waktu. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada nelayan berani melaut. Air laut yang biasanya berwarna biru kehijauan, kini menjadi hitam pekat seperti minyak. Malam-malam terasa panjang. Angin yang berembus dari laut membawa suara lirih, seperti bisikan perempuan yang memanggil nama-nama warga. Baskoro, Ratna Surya. Beberapa warga mengaku mendengar suara Ayu di tengah malam. Mereka mengatakan suara itu terdengar dari sumur tua di dekat pantai. Sumur yang dahulu diyakini terhubung langsung ke dasar laut. Ki Baskoro, yang kini tampak semakin rapuh, menatap ke arah laut dari serambi rumahnya. Jimarinya bergetar menggenggam jimat yang retak. Aku tahu kau belum pergi, Nduk, bisiknya. Tapi kalau kau kembali, jangan bawa mereka bersamamu. Namun, malam itu, sesuatu benar-benar muncul. Ketika bulan tertutup awan, suara dari laut berubah menjadi jeritan panjang yang mengguncang kaca jendela. Air laut naik mendadak, membanjiri setengah desa. Dan di antara gulungan ombak, warga melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di atas air. Wajahnya samar, tapi mata hijaunya berkilat seperti sisik ular. Aku bukan Ayu lagi. Suaranya bergema di langit malam. Warga berlarian panik. Ki Baskoro mencoba menancapkan jimatnya di tanah sambil membaca mantra. Namun angin menerpa begitu kuat, hingga tubuhnya terhempas ke belakang. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah berdiri di depannya. Wajah Ayu namun bukan Ayu yang dulu. Kulitnya berkilau kehijauan. Rambutnya basah meneteskan air asin. Dan suaranya bergema dari dalam dada. Aku menolak laut, tapi laut telah memilihku, katanya. Sekarang darah Karangwangi harus menebus janji yang tak terpenuhi. Ki Baskoro gemetar. Tidak, Nyai. Jangan gunakan tubuhnya. Namun sosok itu tersenyum lembut, lalu menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Seketika bumi di bawahnya retak, dan dari celahnya muncul air berwarna hijau pekat yang beruap dingin. Air itu mengalir ke seluruh jalan desa, mengubah setiap permukaan menjadi lembab dan berlumut. Rumah-rumah bergetar. Dari sumur tua, suara ribuan bisikan keluar bersamaan, menyerupai ratapan dan doa yang saling bertabrakan. Rangga sudah menjadi laut, kata sosok itu. Kini waktunya darat bersatu dengannya. Dalam sekejap, lampu-lampu desa padam. Hanya cahaya hijau dari laut yang tersisa, memantulkan bayangan Ayu atau entitas yang kini menguasai tubuhnya. Berjalan perlahan ke tengah ombak, Ki Baskoro menatapnya dengan air mata berlinang. Ayu, kalau masih ada sedikit dari dirimu, lawan dia. Nduk, jangan biarkan dia mengambil segalanya. Namun perempuan itu berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, mata hijaunya berubah menjadi mata manusia. Aku masih di sini, Mbah. Lalu air laut menelan semuanya. Pagi berikutnya, laut kembali tenang. Tapi di tepi pantai, terdampar ratusan ikan mati bersisik hijau. Dan di tengahnya, tergeletak buku catatan Ayu. Halamannya kini kosong kecuali satu kalimat di akhir. Aku sudah menjadi bagian dari laut. Sudah seminggu sejak laut menelan Ayu dan sebagian besar pesisir Karangwangi.
Namun air laut tak kunjung surut, malah terus merayap masuk ke jalan-jalan desa, merendam sawah dan pemakaman. Orang-orang mulai pergi, meninggalkan rumah mereka yang tergenang. Hanya Ki Baskoro yang bertahan. Ia tahu, kutukan belum berakhir. Setiap malam, dari arah pantai terdengar suara gending Jawa kuno. Pelan, namun menggetarkan dada, seolah dimainkan di bawah air. Dan di sela nada-nada itu, suara Ayu kadang terdengar, melantunkan tembang sedih yang dulu sering ia nyanyikan saat kecil. Laut memanggil, tanah menjawab, darah menebus janji yang retak. Ki Baskoro menatap ke arah laut yang kini hampir mencapai beranda rumahnya. Ia tahu waktunya sudah dekat. Ia membuka peti kayu tua peninggalan leluhurnya. Di dalamnya tersimpan serat Watu Sungsang, naskah kuno berisi kisah awal Karangwangi dan perjanjian dengan Laut Selatan. Dalam tulisan halus beraksara Jawa, tertera nama Ki Sura Prawira, leluhur pertama desa sekaligus orang yang menandatangani perjanjian dengan Nyai Blorong. Namun di bawahnya ada tanda tangan lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nama itu membuat darahnya berhenti mengalir. Baskoro Suraji. Tangannya gemetar. Itu namanya sendiri. Namun tinta di bawah tanda tangan itu masih basah, seolah baru ditulis semalam. Tidak, bisiknya, ini tak mungkin. Tiba-tiba, jendela rumahnya terbuka sendiri. Angin laut membawa bau amis dan suara langkah kaki basah mendekat. Dari bayangan, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Air menetes dari ujung jarinya, dan setiap tetesnya membuat lantai kayu berlumut hijau. Aku sudah kembali, Mbah. Suara itu milik Ayu, tapi nadanya dalam, seperti dua suara berbicara bersamaan. Ki Baskoro mundur pelan. Ayu, kau bukan lagi dirimu. Tidak, Mbah. Aku dua dunia sekarang, laut dan darat, darah dan janji. Dan aku tahu siapa yang memulai semua ini. Sosok itu mendekat, menyingkap wajahnya. Kulitnya pucat keemasan, matanya berkilau seperti batu karang. Tapi di balik sorotnya masih ada kesedihan manusia. Perjanjian itu tak akan berakhir selama darahmu masih mengalir di sini. Ki Baskoro meneteskan air mata. Jadi aku yang harus menebusnya. Ia mengambil keris kecil dari laci altar. Ujungnya berkarat tapi masih tajam. Kalau darahku yang kau inginkan, ambilan, Nduk. Tapi biarkan desa ini hidup. Ayu atau mungkin Nyai Blorong di dalamnya menatap keris itu lama. Lalu perlahan mengulurkan tangannya, menyentuh ujung bilahnya. Darah hitam menetes ke lantai, mengalir membentuk simbol spiral yang berputar sendiri. Laut di luar tiba-tiba bergolak. Ombak setinggi rumah datang mendekat, namun berhenti tepat di depan desa, membentuk dinding air yang bergetar. Suaranya menggema dari segala arah. Perjanjian ditebus, tapi belum ditegakkan. Ayu menatap laut dengan mata kosong. Masih ada satu nama terakhir. Wah, Ki Baskoro tertegun. Nama siapa lagi? Ayu menunduk. Namaku. Ia tersenyum sedih, lalu melangkah ke arah laut yang memanggilnya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi sisih, rambutnya berkilau kehijauan. Ki Baskoro menjerit memanggil namanya, tapi ombak menelan suaranya. Dan saat fajar datang, laut benar-benar surut untuk pertama kalinya. Namun di pantai, hanya tersisa sultas kalung dari kulit ular laut milik Ayu tergeletak di pasir yang lembab. Warga yang sempat mengungsi mulai kembali, berharap kutukan benar-benar berakhir. Namun ketenangan itu menipu. Karena setiap malam, pasir di pantai menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jejak kaki manusia yang muncul begitu saja. Dimulai dari tengah laut, menuju ke daratan. Lalu berhenti tepat di depan rumah Ki Baskoro. Dan setiap pagi, jejak itu menghilang sebelum matahari terbit. Ki Baskoro tahu itu bukan ulah manusia. Setiap kali melihat jejak itu, ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Seperti seseorang mengawasinya dari jauh. Ia sering mendengar suara air menetes di dalam rumahnya. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Suatu malam, ia memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di serambi dengan lampu minyak kecil dan kitab tua di pangkuannya. Jam menunjukkan tengah malam ketika suara langkah basah mulai terdengar di luar. Langkah itu lambat berat dan berhenti tepat di depan pintu. Siapa di luar? Seru Ki Baskoro dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya suara ombak yang berubah menjadi gumaman lirih. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun tapi tanah di depan rumahnya basah, seperti baru dilalui seseorang. Ia menatap ke arah laut. Di bawah sinar bulan pucat, terlihat sosok samar berjalan di antara ombak. Rambutnya panjang,
terurai hingga menutupi wajah. Ki Baskoro hampir tak bisa berdiri. Sosok itu adalah Ayu. Namun kali ini, tubuhnya tampak manusia seutuhnya. Tidak ada sisik, tidak ada cahaya hijau. Hanya tatapan kosong dan langkah pelan. Ayu, panggil Ki Baskoro, suaranya gemetar. Sosok itu berhenti, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya memantulkan cahaya bulan. Dan dari bibirnya keluar kata-kata yang membuat udara di sekeliling membeku. Aku sudah menepati janjiku, Mbak, tapi Laut belum puas. Seketika, tanah di bawah kaki Ki Baskoro bergetar. Pasir pantai retak membentuk pola melingkar. Dan dari retakan itu, muncul air hijau yang beruap. Ayu menatap laut dengan pandangan kosong. Dia lapar lagi. Darah pertama telah dibayar. Kini darah terakhir harus dituntaskan. Ki Baskoro berusaha mendekat. Tidak. Kau sudah melakukan cukup, jangan biarkan dia memakai tubuhmu lagi. Tapi Ayu tersenyum samar, lalu berbisik, aku tidak bisa menolak panggilannya Mbah, karena aku sudah menjadi bagian dari dirinya. Angin laut tiba-tiba mengamuk, lampu minyak padam, dan langit seketika menjadi gelap. Ketika Ki Baskoro membuka matanya, Ayu sudah hilang. Namun di tempat ia berdiri tadi, tertinggal jejak kaki berwarna hijau yang berpendar samar. Keesokan harinya, warga menemukan sesuatu yang mengerikan. Jejak kaki itu kini menyebar ke seluruh desa, di dinding rumah, di jalan, bahkan di pintu balai desa. Dan setiap malam, dari arah laut, terdengar suara nyanyian perempuan. Laut memanggil nama-nama, satu persatu, sampai semuanya kembali. Ki Baskoro hanya bisa menunduk di beranda, memandangi pasir yang kini berdenyut pelan, seperti jantung bumi yang hidup. Desa itu mulai tenggelam perlahan, bukan oleh gelombang besar, melainkan oleh air laut yang merembes dari bawah tanah, dari sumur, dari celah dinding, bahkan dari akar pohon kelapa. Dalam seminggu, separuh desa sudah tergenang. Rumah-rumah panggung tampak seperti perahu tanpa layar, mengapung di atas air asin. Namun tak ada yang berani melarikan diri. Warga tahu, laut bukan sekadar datang, ia sedang menjemput. Di antara suara ombak dan angin, kadang terdengar nyanyian lembut seorang perempuan. Nada itu merdu namun menyeramkan, seolah datang dari dasar laut. Laut memanggil nama-nama. Laut menagih darah yang dijanjikan. Ki Baskoro kini tinggal seorang diri di rumah yang dikelilingi air. Ia menulis setiap kejadian di dalam serat Watu Sungsang, berharap suatu hari seseorang akan menemukan catatan itu. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Air di bawah rumahnya mulai beriak. Dan dari dalamnya muncul gelembung-gelembung hijau bercahaya. Suara lirih terdengar dari kedalaman. Mbah, tolong aku. Ki Baskoro menegakkan tubuhnya. Itu suara Ayu. Namun suaranya teredam, seolah keluar dari balik air. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan obor dan turun ke bawah rumah panggungnya. Air laut setinggi lutut, berwarna hijau pekat. Di mana kau, Nduk? Serunya. Tunjukkan dirimu. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku di bawah karang. Ki Baskoro berjalan tertatih menuju pantai. Langit malam berwarna kelam, bulan tertutup kabut. Di tengah ombak, ia melihat batu Watu Sungsang tampak di mana Ayu lenyap. Dan di bawah permukaannya, tampak bayangan tubuh perempuan. Rambutnya terurai, tangannya menjulur ke atas. Mbah, tolong aku. Dia mengambil semuanya. Ki Baskoro berlutut di tepi air matanya bercampur dengan ombak asin. Aku di sini, Nduk. Aku akan menarikmu keluar. Namun saat ia menyentuh air, tangan dingin mencengkeram pergelangannya dari bawah. Suara Ayu berubah menjadi lebih berat, bergema di sekelilingnya. Aku tidak bisa pergi, karena aku dia. Air tiba-tiba meledak ke udara, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya, muncul sosok perempuan berkulit hijau keemasan. Matanya bercahaya seperti bara. Separuh wajahnya adalah Ayu, separuh lagi adalah Nyi Blorong. Ki Baskoro terhempas ke pasir. Aku sudah berkorban untuk desa ini, teriaknya. Apalagi yang kau mau? Sosok itu menatapnya dengan senyum menakutkan. Laut tidak mengenal cukup, Ki Baskoro. Selama darah manusia mengalir di darat, laut akan selalu menagih. Ia menunduk, dan air di sekeliling mereka berubah menjadi bayangan-bayangan wajah para korban masa lalu. Nelayan, ibu-ibu, anak kecil, semuanya menatap dengan mata kosong. Ki Baskoro berusaha berdiri, tapi tubuhnya melemah. Sebelum ia pingsan, ia mendengar suara lembut, kali ini suara Ayu yang asli, pelan, dan sedih. Mbah, kalau laut menelan desa ini,
Biarkan aku tinggal di sini. Jangan lawan. Karena laut hanya mengambil apa yang jadi miliknya. Ketika fajar menyingsing, Karangwangi tak lagi terlihat di patah. Yang tersisa hanyalah hamparan laut hijau, tenang dan sunyi. Namun setiap tanggal Jumat Kliwon, ombak di daerah itu berkilau keemasan. Dan dari kejauhan, terdengar suara tembang Jawa pelan. Seolah laut sedang bernyanyi. Dot, tanah dan air bersatu kembali. Darah telah lunas dibayar. 20 tahun telah berlalu. Sejak desa Karangwangi ditelan laut, peta baru tak lagi mencantumkan namanya. Dan generasi muda hanya mengenalnya sebagai legenda. Kisah aneh tentang desa yang dikutuk karena perjanjian dengan makhluk laut. Namun bagi Raka, seorang mahasiswa arkeologi yang meneliti mitos Jawa pesisir, kisah itu bukan sekadar legenda. Ia menemukan catatan tua di perpustakaan daerah Serat Watu Sungsang, karya Ki Baskoro, catatan terakhir sebelum desa hilang. Tulisan itu berbunyi, ketika laut memanggil kembali, Karangwangi akan muncul di bawah cahaya bulan darah. Jangan injak pasirnya, karena pasir itu masih bernafas. Raka menganggapnya hanya kiasan, tapi rasa ingin tahunya membawanya ke tempat itu. Ia berlayar bersama dua nelayan tua menuju titik koordinat bekas Karangwangi laut yang konon tak pernah tenang meski tanpa angin. Malam itu, bulan muncul merah seperti bara. Laut tiba-tiba surut jauh, membuka jalur pasir panjang yang menuju ke tengah lautan. Dan di ujungnya, tampak reruntuhan rumah-rumah desa, berdiri minim, berlumut, dan berkilau hijau di bawah cahaya bulan. Gusti, bisik salah satu nelayan. Desanya kembali. Raka menjejakkan kakinya ke pasir yang masih lembab. Setiap langkah menimbulkan suara lirir, seperti bisikan samar dari bawah tanah. Udara berbau amis, dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa. Sapa nyebut jenengku, bakal krungu suaraku. Siapa yang memanggil namaku, akan mendengar suaraku. Raka menyalakan senter. Di antara reruntuhan, ia melihat patung wanita dari batu karang, separuh tenggelam. Patung itu mirip dengan gambaran Nyi Blorong dalam naskah lama. Tapi wajahnya lembut seperti manusia. Dan di bagian dadanya, terukir tulisan samar, Ayu, putri laut yang terkutuk. Tiba-tiba, air laut naik kembali dengan cepat. Raka berlari, tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur hidup. Menarik kakinya ke bawah. Di sekitarnya, muncul bayangan-bayangan manusia. Para warga Karangwangi berjalan perlahan, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, dari tengah pusaran air, sosok perempuan muncul. Rambut panjangnya menari di air, matanya berpendar hijau. Raka bergetar. Kau Ayu. Sosok itu tersenyum. Suaranya menggema seperti dua suara sekaligus, Ayu dan Nyi Blorong. Laut tidak tidur, Nati. Ia hanya menunggu manusia datang lagi, membawa keserakahan baru. Air laut mengamuk. Raka berusaha melepaskan diri, tapi tangan-tangan dingin menariknya ke bawah. Dalam detik terakhir sebelum tenggelam, ia melihat wajah Ayu berubah dari manusia menjadi makhluk ular laut bersisik emas. Namun di matanya masih ada air mata. Tolonglah mereka. Jangan biarkan laut lapar lagi. Setelah itu sunyi. Keesokan harinya, nelayan menemukan perahu Raka terdampar di pantai. Tak ada jasad, hanya sebuah buku basah berjudul Serat Watu Sungsang, terbuka di halaman terakhir. Tulisan di sana berbeda dari tangan Ki Baskoro, seolah ditulis baru-baru ini. Kutukan tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu nama baru untuk dipanggil. Dan malam itu, di sepanjang pantai selatan, para nelayan bersumpah melihat cahaya hijau keemasan menari di atas ombak. Dan di sela suara angin, terdengar tawa lembut seorang perempuan. Aku tetap di sini, menjaga laut yang tak pernah tidur.